Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai yang sangat kami muliakan dan tak lupa kepada para viewers, para penonton dan para pelajar yang sangat kami cintai. Pada materi kali ini saya akan mencoba untuk mengupas permasalahan ilmu shorof, yaitu permasalahan fi'il. Fi'il atau kata kerja ya. Yang mana saya akan mencoba mengupas fi'il dari sisi ta'rif, kemudian dari segi sigot atau bentuk kalimat fi'il itu dari segi maknanya, kemudian bina yaitu kalimat fi'il tersebut ditinjau dari segi kalimatnya, wazan, illat, amal, isbat, zaman, takkid, i'rab, tam dan nakisnya, apakah fi'il ini membutuhkan fa'il atau justru membutuhkan khobar. Nah, di sini akan dikupas nanti. Kemudian lazim dan muta'addi, apakah fi'il ini membutuhkan maf'ul atau tidak, seperti itu. Maklum dan majhul, apakah fa'ilnya disebutkan atau tidak. Jamid atau mutasorrif, apakah jamid tidak bisa ditasrif, apakah bisa ditasrif, di sini akan dikupas semua. Dan seterusnya saya akan mencoba dari awal, yaitu tentang ta'rif dari fi'il itu sendiri, termasuk apa dan bagaimana definisinya. Maka di dalam suatu keterangan ada keterangan bahwasanya al-fi'lu kalimatun tadullu ala hadsin muqtarinin bi ahadil azminati salasati. Jadi fi'il itu adalah suatu kalimat yang menunjukkan makna peristiwa atau keadaan muqtarinin atau muqtaronin bi ahadil azminati salasati. Yaitu yang disertai oleh waktu yang tiga. Waktu itu kan ada tiga. Waktu yang telah berlalu, waktu yang sedang dilakukan, kemudian waktu yang akan dilakukan. Kalau waktu yang telah dilakukan itu namanya zaman madi. Sedangkan waktu yang sedang dilakukan itu namanya zaman hal atau zaman hadir. Kalau waktu yang akan dilakukan ini dikenal dengan nama zaman mustakbal. Jadi zaman mustakbal itu adalah waktu yang akan dilakukan. Jadi saya akan memukul. Jadi waktunya masih belum dilakukan, tapi masih akan dilakukan seperti itu. Kemudian dari segi sigotnya, sigotul fi'li. Sigot fi'il itu sebenarnya ada tiga ya. Ini menurut ittifaqnya ulama. Yang pertama sigot madi seperti doroba, yang maknanya telah mukul. Kemudian sigot mudhari seperti yadribu, itu keliru teksnya ya. Yadribu harokatnya kasroh. Yadribu ini maknanya akan memukul atau sedang memukul. Kemudian sigot amar yaitu idrib, sigot menunjukkan kata perintah. Lah kemudian sigot nahi, la tadrib. Lah sigot nahi ini masih diperselisihkan oleh ulama. Ada yang mengatakan bukan fi'il tapi tetap fi'il yang menunjukkan mana tuntutan tapi dimasuki oleh la nahi atau la yang menunjukkan makna larangan. Jadi sama-sama kalam insya ini ya. Sama-sama kalam insya sehingga ulama sepakat hanya ada tiga sigot dari fi'il itu. Sigot madi, sigot fi'il madi, sigot fi'il mudhari, kemudian sigot amar seperti itu. Jadi kalau sigot madi itu ditinjau dari segi maknanya menunjukkan makna telah dilakukan seperti itu. Kemudian bina itu banyak. Ada bina soheh, ada bina mu'tal. Bina soheh itu huruf-hurufnya itu terdiri dari huruf soheh, nggak ada huruf ilatnya. Sedangkan bina mu'tal yaitu huruf yang kemasukan huruf ilat. Bina soheh itu ada tiga ya, yang diantaranya adalah bina salim seperti nasoro, kemudian bina mudha'af seperti madda, mudha'af itu bertasdid. Kemudian bina mahmus yaitu kalimat yang didahului oleh atau kemasukan huruf hamzah. Seperti kalau di awal berarti mahmus fa, kalau di tengah mahmus ain, kalau di akhir mahmus lam. Kemudian mu'tal itu banyak ya. Ada mu'tal fa, mu'tal lam, mu'tal ain. Kalau mu'tal fa itu dinamakan bina misal, kalau mu'tal ain dinamakan bina ajwaf, kalau mu'tal lam dinamakan bina nakis. Kalau huruf inletnya waw dinamakan bina mu'tal wawi. Kalau iya berarti bina mu'tal ya'i. Silakan lihat contoh di gambar yaitu wa'ada, kemudian yasaro. Kemudian kalau huruf inletnya itu ada dua dalam satu kalimat, semisal wa'a, ya'i, wa'yan misal, maka kalau terpisah huruf inletnya dengan huruf soheh, maka dinamakan bina lafif mafruk. Berarti huruf inletnya terpisah oleh huruf soheh. Tapi kalau huruf inletnya kumpul, berarti dinamakan bina lafif makrun, yaitu huruf inletnya berkumpul seperti contoh qawiyah, waw dan ya-nya ini kumpul dalam satu kalimat.
Sedangkan dalam contoh wa'a, wawu dan iya-nya tidak kumpul tapi dipisah huruf sohe yaitu huruf ain. Makanya dikatakan bina lafif mafruk seperti itu. Lah untuk bina mu'tal yang fa ain lam ini, kalau untuk bina mu'tal fa itu dinamakan misal. Kalau misalnya itu berupa waw berarti misal wawi. Kalau iya berarti misal ya'i. Kalau di tengah berupa ain itu berarti bina ajwaf. Kalau yang terakhir bina nakis dan begitulah seterusnya. Kemudian wazan-wazan dari fi'il-fi'il itu ada 6 bab ya untuk sulasi mujarrad seperti contoh fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Ini untuk bab pertama. Kalau untuk bab kedua itu apa namanya fi'il madinya fathah kemudian fi'il mudhari'nya itu ainnya itu kasroh. Itu fa'ala yaf'ilu. Kalau yang pertama kan dhammah. Fa'ala yaf'ulu, kemudian yang kedua fa'ala yaf'ilu, kemudian fa'ala yaf'alu, dan semua kalimat yang hurufnya 3 huruf dan huruf asli semua semisal yang masuk ke wazan-wazan salah satu di antara wazan yang ini. Jadi semua bahasa Arab itu dikembalikan ke wazan-wazan yang ini. Kalau memang hurufnya 3 huruf asli semua. Jadi dicocokkan ya apakah mau diikutkan ke wazan pertama, apakah cocok dengan wazan yang kedua atau ketiga atau justru ke keempat, tergantung makna dan faidahnya nanti seperti itu. Lah, bukan ini saja, tapi masih ada itu. Ada apa namanya wazan-wazan fi'il yang mazid, kemudian rubai, kemudian humasi, kemudian apa namanya sudasi dan sebagainya. Sudasi itu berarti ada 6 huruf ya. Kalau humasi ada 5 huruf, kalau rubai ada 4 huruf. Lah ini saya sebutkan hanya contoh saja yaitu apa namanya hanya berupa 3 huruf seperti itu. Jadi kalau pengen lengkapnya ya silakan wandur ghairoha fi kitab tasrif. Silakan lihat contoh-contoh yang lain dalam kitab tasrif. Jadi tidak perlu saya panjang lebar dijelaskan sini karena kalau membahas tentang apa namanya contoh-contoh dari wazan-wazan ini nanti banyak sekali nih ada di kitab tasrif. Ini hanya contoh wazan dari sulasi mujarrad yaitu apa namanya kalimat-kalimat yang hanya berupa 3 huruf dan tidak ada huruf tambahannya sama sekali. Jadi huruf asli semua seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu illatul fi'li. Illatnya fi'il itu ada 3 ya, yaitu wawu, alif dan iya. Makanya oleh ulama nahwu ini dikenal dengan huruf illat. Kalau dalam ilmu arud dikenal dengan huruf itlaq, kalau dalam ilmu tajwid dikenal dengan huruf mad atau huruf len. Kemudian yang huruf illat ini mempengaruhi fi'il. Kalau nanti huruf illatnya ada di awal kalimat maka dinamakan bina misal. Kalau ada di tengah maka dinamakan bina ajwaf. Kalau ada di huruf terakhir atau di lam fi'il maka dinamakan bina nakis. Kemudian diperinci lagi. Kalau nanti huruf illatnya berupa wawu maka dinamakan bina atau misal wawi kalau berupa bina misal. Kalau berupa iya maka dinamakan bina misal ya ya'i. Tergantung dari jenis huruf yang masuk pada bina mu'tal tersebut. Kalau dalam bina misal kemudian wawu ya bina misal wawi. Kalau iya ya misal ya'i. Kalau ajwaf ya ajwaf wawi. Kalau iya berarti ajwaf ya'i dan begitu juga seterusnya. Kemudian al-fi'lu al-amil awil makfuf. Nah, al-fi'lul amilu awil makfufu. Apakah amil ini apakah fi'il tersebut beramal atau tidak? Nah, kalau fi'il yang beramal seperti contoh koma zaidun ini beramal pada fa'ilnya. Doroba zaidun amron ini beramal pada fi'il dan fa'ilnya. Sedangkan fi'il yang makfuf yaitu fi'il yang tidak memiliki fa'il. Jadi tidak butuh pada fa'il. Seperti contoh tolama, kollama sedikit sekali, kasuroma banyak sekali, tolama panjang sekali. Lah fi'il makfuf ini yaitu fi'il yang tidak membutuhkan fa'il. Jadi enggak ada fa'ilnya itu. Seperti itu. Kalau koma ini kan mesti butuh fa'il. Meskipun hanya berupa lafaz koma saja, tapi di situ tetap wajib mengira-ngirakan dhamir dhamir yang menjadi fa'ilnya atau sebagai musnad ilaihnya. Kalau fi'il itu kan musnad kan. Kalau fa'il itu kan musnad ilaih. Yakumu ai huwa. Kalau takumu ai iya. Yadribu ai huwa. Itu pun kalau enggak disebutkan fa'ilnya, enggak disebutkan secara dhahir. Kalau disebutkan secara dhahir ya berarti fa'ilnya berupa fa'il dhahir. Kemudian selanjutnya yaitu musbatul fi'li wa manfiyuhu. Apakah fi'il ini
musbat atau manfi. Musbat itu dalam artian berupa kata positif ya, tidak berupa kata negatif. Seperti contoh, yaqumu Zaidun. Zaidun telah Zaidun sedang berdiri. Yadribu Zaidun Amron. Zaid sedang memukul Umar. Kalau manfi itu kebalikannya, yaitu berupa kalimat negatif. Seperti contoh, la yaqumu Zaidun. Zaid tidak berdiri. Dalam artian mentiadakan kata kerja itu sendiri. Sehingga dinamakan kata negatif. La yadribu Zaidun Amron. Zaid tidak memukul Umar. Berarti mentiadakan kata memukul. Kemudian zamannya fi'il. Zamannya fi'il itu sudah saya sebutkan tadi, bahwasanya zamannya fi'il itu ada 3, yaitu zaman madi, yaitu zaman yang telah berlalu atau telah dilalui. Kemudian zamanul hal, yaitu zaman yang sedang dilakukan. Kemudian zamanul mustaqbal, yaitu zaman yang akan dilakukan. Nah, contohnya kalau zaman madi itu seperti doroba, berarti telah memukul ini. Kalau zamanul hal seperti yadribu, sedang memukul. Yadribu itu ya, bukan yadrobu, tapi yadribu. Jadi kalau enggak ada sin atau saufa, maka zamannya bisa 2, bisa zaman hal, bisa zaman mustakbal. Bisa sedang melakukan, bisa akan melakukan, seperti itu. Kalau pakai sin itu tertentu hanya bermakna akan melakukan. Seperti contoh, saya dribu, saufa yadribu, misal. Kemudian idrib ini juga, fi'il amar ini juga bermakna mustakbal ya. Kemudian selanjutnya yaitu takkidul fi'li, yaitu pengokoh atau penguat dari fi'il, penguat makna dari fi'il. Contohnya idhab, pergilah. Jadi kata pergilah ini tanpa taukid ya, digari taukidin, tanpa pengokoh. Tapi kalau pakai taukid seperti contoh idhaban, sungguh pergilah, seperti itu. Kalau pakai taukid sakilah itu maknanya lebih tambah lagi karena di situ hurufnya tambah, ada tasdid kan, idhabanna. Jadi seakan-akan di situ ada 2 nun dan maknanya juga tambah. Sungguh-sungguh pergilah kamu, sungguh beneran pergilah kamu. Seakan-akan mengatakan seperti itu. Jadi maknanya taukid itu kalau khafifah itu maknanya lebih sedikit dibandingkan dengan makna taukid yang sakilah. Jadi keseriusan dari taukid sakilah ini lebih besar dibandingkan keseriusan dari taukid khafifah. Karena dalam kaidah bahasa Arab itu ada kaidah yang berbunyi ziyadatul harfi tadullu ala ziyadatil makna. Jadi semakin banyak hurufnya itu menunjukkan menunjukkan bahwa semakin banyak pula maknanya, seperti itu. Kemudian selanjutnya ini kan masalah ini barusan. Yang sekarang masalah mu'rab dan mabni. Mu'rabul fi'li wa mabniyuhu. Jadi ini sekarang apakah kalimat ini mu'rab atau mabni? Maka yang mu'rab itu sebenarnya hanya fi'il mudhari saja ya. Selain fi'il mudhari itu mabni, seperti itu. Jadi fi'il mudhari itu mu'rab seperti contoh yansuru. Ini bisa mu'rab ketika kemasukan amil nasab berarti menjadi yansura. Sedangkan lafadz yansurna yang bersambung dengan nun jamak inas atau dengan nun niswah, maka ini akan menjadi mabni, yaitu roknya mesti dibaca sukun menjadi yansurna. Kemudian tam dan nakis, tamun wa nakisul fi'li. Jadi af'alun tamah itu fi'il yang tam itu seperti koma, fataha, nasoro itu termasuk fi'il tam karena di situ masih membutuhkan fa'il dan bisa berupa bisa bersamaan dengan fa'il seperti koma zaidun, fataha zaidun, nasoro zaidun amron, bisa ya. Tapi kalau kana zaidun aliman itu pasti bukan fa'ilnya itu bukan fa'il tapi berupa mubtada atau khobar seperti itu. Jadi karena af'alun nakisah itu butuhnya bukan fa'il tapi khobar. Makanya dikatakan nakis karena tanpa khobar tidak bisa dikatakan fi'il, seperti itu. Inna zaidan qaimun. Berarti butuh khobar ya, tidak butuh fa'il. Ya makanya dikatakan nakis. Nakis itu kurang. Ya, memiliki kekurangan karena tidak bisa memiliki fa'il tapi memiliki khobar, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu masalah muta'addi dan lazim. Ta'addiyul fi'li wa luzumuhu. Jadi ini masalah fi'il lazim dan muta'addi. Muta'addi itu yaitu fi'il yang membutuhkan maf'ul, sedangkan lazim itu fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul. Caranya simpel itu, gampang.
Yaitu kalau menyebutkan fa'il masih belum bisa difahami, dalam artian masih menunggu kelanjutannya, maka berarti muta'addi. Contoh doroba Zaidun. Lah ketika mengatakan doroba Zaidun itu pasti masih menunggu jawaban. Zaid memukul siapa? Lah kalau masih membutuhkan jawaban, si mutakallim masih penasaran atas kelanjutannya, maka mesti muta'addi. Tapi kalau tidak, kalau sudah apa namanya, tidak membutuhkan kelanjutannya, maka berartilah lazim. Contohnya koma Zaidun, Zaid berdiri. Oh, udah berdiri berarti. Ya, udah cukup ya. Dengan koma Zaidun saja udah cukup sehingga dikatakan lazim. Kemudian di sini majhulul fi'li wa ma'lumuhu, tentang fi'ilnya itu majhul, menyebutkan fa'il atau tidak. Fa'ilnya diketahui atau tidak ini. Nah, di sini yang contoh mabni maklum itu doroba Zaidun Amron, Zaid memukul Umar. Jadi pelaku pemukulan di sini diketahui bahwasanya yang mukul adalah Zaid. Tapi kalau berupa mabni majhul, pelakunya tidak disebutkan. Ya bisa karena takut, karena Zaid itu preman, atau karena malu, karena Zaid itu putra kiai, misal. Seperti contoh Zaidun duriba Amrun, Umar dipukul. Lah siapa yang mukul di sini? Di sini pelakunya tidak disebutkan karena alasan seperti tadi. Bisa karena takut karena Zaid preman, atau bisa karena malu karena Zaid itu putranya kiai atau siapa kayak. Intinya ya banyak alasan lah sehingga fa'ilnya tidak disebutkan. Sehingga dikatakan majhul atau maklum. Di sini jamidul fi'li wa mutasorrifuhu. Masalah jamid dan mutasorrifnya suatu fi'il. Seperti kalau yang jamid itu seperti nikmah, jamid itu tidak apa namanya, bentuknya itu menetap ya, tidak berpindah dari satu ke satu yang lain. Kalau fi'il yang lain kan bisa berpindah dari fi'il madhi, fi'il mudhari dan sebagainya. Lah ini bentuknya sama satu. Ala siwatil madhi yang berbentuk fi'il madhi yaitu seperti nikmah, nikmah ya nikmah saja enggak ada yang imu enggak ada. Kemudian yaswa, yaswa itu bentuk fi'il mudhari ya, ini jamid juga. Ayyusawi, halumma, halumma itu berbentuk sigot amar, berarti ay akbil ya, gitu. Kalau yang mutasorrif yang bisa ditasrif seperti doroba yadribu dorban, nasoro yansuru nasron, faroha ya, rohu, farohan. Seperti itulah fi'il yang mutasorrif, yaitu fi'il yang bisa ditasrif. Sedangkan yang jamid yaitu fi'il yang tidak bisa ditasrif, dalam artian hanya memiliki satu bentuk itu saja, tidak berubah ke bentuk-bentuk yang lain seperti itu. Jadi apa namanya, jamid itu ya mudah saja, kalau nggak bisa berubah bentuknya ya jamid, seperti hasya, khola, ngada itu ya bentuk jamid itu. Ada yang mengatakan kana juga jamid, karena ya bentuk nakis, kalau nanti bisa ditasrif ya berarti bukan kana nakis, nanti menjadi kana tam. Kemudian di situ ada selanjutnya yaitu al-fi'ul mujarrad wal mazid. Di sini ada keterangan tentang fi'il mujarrad dan mazid. Mujarrad itu tidak ada tambahannya. Sudah lengkap itu, huruf asli semua. Sedangkan mazid itu ada tambahan, yaitu ada tambahan huruf dari huruf asalnya. Seperti contoh mujarrad itu doroba, doroba itu ikut wazan fa'ala. Jadi ad itu huruf asal, ro huruf asal, kemudian ba huruf asal. Berbeda dengan faroha, itu ikut wazan fa'ala. Jadi tasdid itu menunjukkan bahwasanya di situ ro-nya ada dua atau ainnya ada dua. Jadi yang tambahan itu huruf yang kedua ya, fa'ala. Jadi fa'ala itu seakan-akan di situ ada dua lam. Makanya dikatakan mazid, ada tambahan huruf lain seperti itu. Mungkin seperti itu saja dulu keterangan dari saya. Semoga menjadi ilmu yang barokah, bermanfaat. Amin Allahumma amin. Dan untuk sesi tanya jawab silakan silakan tanya jawab di komentar. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.